akan menyampaikan panduan ibadah ya. Yang pertama, pakai baju yang rapi ya. Yang kedua, duduk manis di depan TV, jangan lari-lari. Yang ketiga, ikuti arahan sekolah minggu ya. Sekian dari Mr. Anggur. God bless you. Bye-bye. Hai anak sekolah minggu. Ya kak, ada yang belum menjawab nih, sedih. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu. Hai anak sekolah minggu, salam kemenangan iman. Menyerahkan lagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, saat ini kita mau beribadah. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh untuk menyambut puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami tolak segala orang bermain-main, tidak fokus, yang mengganggu sukacita kami, tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kami sukacita, kami semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita panggil ya teman baru kita. Kita panggil saja Mr. Anggur. Sebelum kita mulai pujian kita, saya undang adik-adik semua untuk berdiri. Yeay! Kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Bagaimana sih kabar adik-adik saat ini? Apakah sedang sedih, kurang sukacita, atau sedang berharap tentang masa depan yang mungkin adik-adik menjadi ragu? Tapi ingat ya adik-adik, firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan takkan hilang. Yuk kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, tetapi jaga hati dan jangan melakukan dosa. Kita nyanyikan, tak tegarlah hatimu terhadap dosa. Terima kasih.
Kenapa ya masa depan kita sungguh ada? Kenapa ya adik-adik? Kenapa ya Kak? Karena Allah kita besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kayaknya kurang semangat nih Kak. Jadi buat adik-adik yang lebih kecil, kita coba ulang sekali lagi ya, lebih lambat, supaya nanti adik-adik kecil bisa mengikuti gerakan kita. Ya kita ulang sekali lagi ya Kak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Bisa kita lagi ya Kak untuk normalnya? Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Lebih cepat lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhan Yesus Allah kita besar, kuat dan perkasa. Haleluya. Dan sekarang adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Angkat tangannya, tutup matanya, mari kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia, kita katakan kepadanya, Kau Tuhan ajaib, Tuhanku, aku percaya padamu. Mari kita sembah Dia.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Tuhan Yesus, kami bukan saja mendengarkannya, tapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tolak segala roh bermain-main, tidak fokus, tidak damai, tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kami bersyukur, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, anak sekolah minggu. Yuk kakak persilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita mau mendengarkan kisah firman Tuhan mengenai mujizat Tuhan Yesus lakukan di pesta perkawinan di Kana. Yuk kita saksikan cuplikan berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Wah, luar biasa sekali ya Kak Olga. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di pesta
pesta yang di Kana. Betul sekali. Nah, adik-adik, di sini kakak bersama dengan Kak Nia. Hai Kak Olga. Halo ya adik-adik yang ada di rumah. Salam kemenangan iman. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat di pesta perkawinan di Kana. Nah, Kak Nia, aku mau nanya nih Kak, apa sih Kak kunci mujizat Tuhan boleh terjadi Kak? Nah, Kak Olga dari tadi nih ya, Kak Nia tuh pengen banget ngejelasin kunci mukjizat terjadi di Kana. Nah, yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus hadir, ada sebagaimana Tuhan Yesus hadir di pesta Kana tersebut. Dan yang kedua nih Kak Olga, kita harus patuh. Demikian dengan pelayan yang ada di pesta Kana tersebut, patuh pada perkataan Maria. Begitu Kak Olga. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita ucapkan kembali ya perkataan tadi, kunci mujizat Tuhan. Sama-sama ya, ikuti kata Kak Olga. 1. Tuhan Yesus harus hadir, harus tinggal di hati adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi, Tuhan Yesus harus hadir, harus tinggal di hatiku. 2. Saya harus patuh pada perkataan firman Tuhan. Nah, diingat ya adik-adik, kunci mujizat Tuhan. Oke Kak Nia, tadi Kak Nia bilang syarat pertama tadi Tuhan Yesus harus hadir. Nah, bagaimana caranya Kak? Tadi syarat pertama tadi Tuhan Yesus harus hadir. Kak, bagaimana caranya supaya Yesus hadir Kak? Nah, supaya Yesus hadir, kita harus mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita. Sebagaimana pemilik pesta tersebut mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di pestanya. Begitu Kak Olga dan adik-adik yang ada di rumah. Oh begitu. Jadi bagaimana caranya Kak supaya syarat pertama tadi Yesus hadir di pesta itu? Kenapa? Hadir dalam hidup kita gimana caranya Kak? Nah, begini Kak Olga, kalau Tuhan Yesus tidak diundang di pesta itu, tidak mungkin Tuhan Yesus hadir. Demikian dengan kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Wahyu 3 ayat 20. Nah, kakak bacain ya, sebentar. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oh begitu. Nah adik-adik, sekarang Kak Olga tanya nih sama adik-adik, siapa yang adik-adik undang di hati adik-adik? Apakah ada Yesus di sana? Jangan-jangan kemarahan, kebencian, dendam, ngambek sama mamanya, ngambek sama bapaknya, nggak dibeli apa yang diinginkan, bilangnya mama jahat, papa jahat, nggak sayang sama aku. Atau jangan-jangan adik-adik minder, nggak percaya diri, nggak menerima keadaan adik-adik, malu dengan kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Adik-adik kalau mau berubah dan berkata jujur, mengaku, berubah perilaku, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Caranya bagaimana? Dengan cara berdoa dan berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau berubah. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan sukacita dan memampukan adik-adik. Nah, begitu ya adik-adik, diingat ya. Nah,
Olga tanya nih sama Kak Nia, Kak, kalau untuk syarat kedua katanya harus patuh pada perkataan firman Tuhan. Gimana caranya, Kak? Iya Kak Olga, begini, memang kita harus patuh kepada perkataan firman Tuhan Kak Olga. Sebagaimana pelayan-pelayan yang di pesta tersebut patuh pada perkataan ibunya Yesus, yaitu Maria Kak Olga, sehingga mujizat tersebut terjadi. Begitu. Oh, begitu. Nah, adik-adik harus patuh. Tapi Kak, ada kata anak sekolah minggu bilang ini, bagaimana aku bisa berani, bisa nggak sama teman-teman aku? Nanti mereka bilang, sok baik kamu, seperti ini. Aku kan takut, Kak. Jangan takut, karena ketakutan pada manusia mendatangkan malapetaka. Itu kan firman Tuhan bilang Kak Olga. Oh, begitu. Jadi adik-adik gak perlu takut ya. Kita harus berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Itu bukan sekedar lagu, tetapi kita harus melakukannya. Nah, adik-adik, sekarang kita punya ayat kemenangan. Apa tuh Kak ayatnya? Ayat kemenangan yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 27. Nah, ikut-ikut ya Kak Olga ya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi Kak, kita ulangi. Lukas. Sorry. Udah gak apa-apa, lanjut dulu. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Gitu. Nah, ingat ya adik-adik, jadi adik-adik tidak perlu takut. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Nah, jadi di sini adik kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kunci mujizat itu adalah apa adik-adik? Sekarang dulu sebelum itu, Kak tanya sama adik, siapa di sini yang pengen mujizat Tuhan? Aku pengen Kak Olga. Ya. Nah, sekarang Kak Olga juga pengen. Tapi ingat adik kuncinya. Pertama, Tuhan Yesus harus hadir di hidup adik-adik, dalam hidup adik-adik. Dan kedua, patuh pada apa kata firman Tuhan. Hari ini bersama Kak Olga akan menuntun adik-adik untuk kita mengundang Yesus hadir dalam hati adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa, ikuti Kak Olga ya. Tuhan Yesus, saat ini aku datang padamu. Saya menyadari aku orang berdosa. Banyak dosaku yang membuat aku menjadi menderita, tidak sukacita. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa tindakan, dosa sikap hati, dan dosa yang diturunkan oleh nenek moyangku kepadaku. Tuhan Yesus, sucikanku dengan darahmu yang kudus, dan layakkanku. Tuhan Yesus, aku terima Engkau, masuklah dalam hatiku, aku menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus, jika suatu saat nanti aku meninggalkan dunia, aku naik ke surga. Karena aku tinggal hidup selama ini bersama Yesus. Tuhan Yesus, dan selama aku di dunia ini, aku menjadi berkat.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya masa depanku sungguh ada. Aku diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus, aku punya kuasa menolak sakit penyakit, virus corona, kebencian, dendam, khawatir, minder, pesimis tidak menjadi milikku. Aku menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tuhan Yesus, tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Syukur bagimu Tuhan. Aku bersyukur. Aku menjadi anak-anak kesayangan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Olga dan Kak Nias yang sudah memberikan firman kepada adik-adik sekalian. Semoga firman yang diberikan menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Apa percaya kalian tetap sehat, kuat, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada, khususnya di keluarga kalian masing-masing. Yuk, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Kita doakan untuk papa mama agar tetap sehat, dan doakan juga agar pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita berdoa agar situasi atau kondisi saat ini semuanya berlalu dan kalian bisa kembali untuk beribadah sekolah minggu. Dan selanjutnya kita berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala Sidang kita. Dan sebelum kita berdoa, tutup mata kalian, dan saat kalian berdoa, keluarkan suara kalian dengan nyaring. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk orang tua kami Bapa, berkati papa, mama kami Bapa. Biar kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehat kuat papa dan mama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka tetap patuh terhadap papa dan mama Tuhan Yesus. Mereka menjadi contoh dan menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi kondisi saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya Tuhan agar cepat berlalu, dan kami menemukan vaksin atau obatnya, dan kami percaya tubuh kami tetap sehat dan kuat Tuhan. Bapak, selanjutnya kami berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati mereka tetap sehat, kuat, berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati juga Kak Grace, Engkau berkati Bang Joshua, Engkau berkati Kak Stefani, Engkau berkati Kak Karen Tuhan. Semuanya dalam lawatan kuasa Roh Kudus. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersehati menolak menghancurkan kuasa roh jahat di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, kelemahan tubuh, virus, bodohan, mati muda di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh menjamah anak-anak sekolah minggu, tidak boleh menjamah keluarga-keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyi pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Dalam nama Yesus kami menolak, menghancurkan segala pekerjaan setan sejahat, sakit, penyakit, mati muda, celaka malah tidak berkuasa, kebodohan kau pergi, kemalasan tidak berkuasa. Dalam nama Yesus kami tolak. Dalam nama Yesus. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.